Ya, kita akan membahas tentang representasi teks, khususnya representasi kata. Em, Sangat singkat ya, barangkali saya akan menyampaikan, mengulangi sedikit yang tadi sore sudah kita bahas. Ya. Jadi, sebuah teks, misalkan ini adalah kata, kata ya, adalah sequence atau rangkaian kata-kata, ada kata atau mungkin lebih generiknya token. Ini adalah token-token atau ya utamanya token itu adalah kata. Em, kita sudah membahas bahwa model sekuensial ini adalah sekuensial yang sekuensial itu ada dua properti atau dua sifat, dua kriteria penting untuk sekuensial ya, model sekuensial. Yang pertama adalah bahwa urutan itu terjaga. Jadi saya memukul kamu dengan kamu memukul saya itu model algoritma eh, itu menganggap sesuatu yang berbeda. Kemudian kedua, bahwa setiap sequence, ini sequence, sequence itu misalkan tweet, sequence itu misalkan email, sequence itu misalkan teks yang berubah, sequence itu misalkan em, artikel berita atau yang lain-lain. Yang kedua, setiap sequence itu panjangnya bervariasi, ada panjang, ada yang pendek, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Dan sifat dari atau properti dari data sequence termasuk teks itu adalah seperti ini. Oke, ini yang kita pelajari model sequential yang dasarnya yang kita pelajari adalah neural network yang recurrent, recurrent neural network. Oke, kalau sekarang yang kita pelajari adalah bukan levelnya kalimat, bukan levelnya satu sequence atau satu email, satu tweet, tapi kita utamanya adalah yang levelnya kata, levelnya kata. Bagaimana kata-kata itu direpresentasikan? Tadi kita sudah membahas bahwa salah satu representasi yang sederhana adalah yang disebut dengan one hot encoding. One hot encoding. Jadi bagaimana mengencode, mengkodekan, ya, mengenkodekan kata-kata menjadi sesuatu dan itu salah satunya adalah dengan one hot. Atau kita ini dulu, selalu sequence itu em, ini adalah properti penting, properti dasar. Nah, sekarang properti atau sifat atau kriteria requirement untuk kata itu apa? Kata satu dengan kata yang lainnya. Itu yang paling mendasar, yaitu seperti kita bahas tadi, bahwa bisa membedakan satu kata dengan kata yang lainnya. Ada unik. Ini salah satu yang tentunya sudah kita sangat ini ya, sangat kenal ya, atau suatu yang sangat wajar lah gitu ya, bahwa kata saya dengan kata aku itu harus beda, kata saya dengan kata meja itu harus mempunyai representasi yang beda. Nah itu dengan bisa dinyatakan dengan sangat baik oleh one hot encoding. Ya, jadi ini memenuhi untuk unik. Tapi kemudian ada lagi kriteria penting yang spesifik untuk kata bahasa manusia ya atau mungkin sebenarnya bukan hanya bahasa manusia ya tapi kalau ini adalah suatu sequence kemudian ada step-stepnya misalkan time step yang ke sana time step kalau kata itu ada time step pertama kata kedua kata ketiga step time-nya atau step location-nya jadi ada urutan gini dan unit-unit kalau teks itu adalah kata itu adalah maknanya makna ini kata satu dengan kata yang lainnya. Seperti contohnya tadi, eh, apa, yaitu
Contohnya yang saya kira lumayan jelas yaitu tadi itu misalkan katakanlah mungkin gini ya yang nggak persis seperti yang tadi ya. Aku ada kata saya, ada kata aki atau tadi mungkin seperti ini ya. Aki atau mungkin akur lah. Ya. Aki boleh atau akur. Eh, em, Kalau direpresentasikan dengan seperti ini, artinya ini masih huruf-huruf ya. em, yang mungkin bisa dirubah ya bisa dirubah jadi angka-angka karena komputer itu harus angka, maka em, kalau seperti ini lebih dekat karena kita mencari nanti mana yang lebih dekat gitu ya untuk dalam prosesnya gitu. Padahal harusnya ini lebih dekat, ya harusnya ini lebih dekat. Aku dengan saya itu harusnya lebih dekat. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau one hot encoding tidak bisa me- apa, memenuhi kriteria bahwa saya dengan aku lebih dekat, artinya secara similarity-nya, similarity antara kata satu dengan kata dua, itu similarity-nya adalah similarity semantik. Similarity semantik itu seperti aku dengan saya lebih dekat ya daripada aku dan Aki. Bagaimana caranya saya diubah menjadi satu vektor? Aku diubah menjadi satu vektor yang lain. Aki diubah menjadi satu vektor yang lain atau satu katakanlah secara umum lah representasi apa di sini angka-angka ya mungkin vektor lah ya, katakanlah gitu ya. Bagaimana caranya em, supaya saya dan aku itu lebih dekat daripada aku dan Aki? Nah, kita diskusi sebentar di sini karena apa hal yang seperti ini merupakan hal sangat krusial, tapi dalam waktu yang lama bertahun-tahun tidak ada solusi yang memuaskan. Baru setelah ada sekitar mungkin mungkin 10 tahun atau kurang ya, itu baru ada solusi yang memuaskan. Silakan memuaskan sendiri nanti ada kriterianya ya. Jadi ini eh, apa kriterianya atau seperti yang bagus, kriteria kriteria representasi sebuah kata adalah unik, kemudian yang semantik base berdasarkan makna semantik base ya. Oke, kita diskusikan gimana menurut kalian, bagaimana eh, kata-kata contohnya seperti ini. Aku supaya dekat dengan saya tidak em, kalau seperti misalkan 0 sampai 1 range-nya dikuantitaskan. Ya kita harus bisa mengkuantitaskan. Aku dan saya itu misalkan 0,9. Kemudian aku dan Aki 0,1. Bagaimana caranya? Yohanes, mungkin silakan. Sama apa yang saya sampaikan kan ya. Maksudnya pertanyaannya gimana menurut Yohanes? Kita diskusi aja ya. Bisa sambil kalian berpikir, sambil kalian explore, sambil kalian googling, sambil kalian juga berinteraksi dengan LLM, ChatGPT dan lain-lain kita supaya diskusinya lebih em, hidup dan kita jadi mudah-mudahan lebih paham. Gimana menurut Yohanes? Kalau saya masih kurang paham sih Pak, saya masih coba mencerna tadi pertanyaannya Pak. Iya, iya, ya, makasih ya Yohanes. Mungkin saya coba ulangi ya. Ini ada kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Misalkan contohnya kata saya.
kata aku dan kata Aki, tiga kata. Ya, tiga kata ini ya. Nah, kita ingin merepresentasikan kata saya, kata aku, dan kata Aki ini em, sehingga em, kalau kalau seperti ini ya, seperti ini yang saya itu adalah SAYA, aku itu adalah AKU, Aki itu adalah AKI. Aki itu bisa kakek-kakek, bisa kaki itu aki itu kakek-kakek misalkan. Kalau seperti ini, kalau kita mencari similarity, ya similarity antara dua kata, aku itu lebih dekat dengan Aki. Kalau similarity-nya adalah edit distance, karena bedanya hanya U dan I. Jelas ya? Ini dekat daripada aku dengan saya, karena ini saya SAYA, aku AKU. Tapi kita tujuannya adalah bukan edit distance, tapi semantik. Semantik itu maksudnya adalah aku itu lebih dekat dengan saya. Ya, sinonim gitu kan ya. Kemudian aku dengan aku itu jauh. Misalkan katakanlah similarity itu kita beri skor antara 0 sampai 1. 1 itu sangat dekat atau sama. 0 itu yang paling rendah. Maka aku dengan saya katakanlah misalkan 0,9 similarity-nya. Aku dengan Aki 0,1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kata saya diubah menjadi sesuatu bentuk angka-angka atau apapun lah mungkin ya. Pokoknya sesuatu yang yang bisa kita kalau kita membuat program, misalnya kita adalah kita program atau algoritma atau program yang cari similarity antara kata satu dan kata dua, misalkan aku dengan saya, itu nilainya jauh lebih tinggi daripada aku dengan Aki. Bagaimana representasi ini supaya kita mempunyai program yang bisa kita mempunyai algoritma yang bisa eh, mendeteksi bahwa aku dengan saya itu lebih lebih mirip, lebih dekat daripada aku dan Aki. Mungkin Yohanes mau ngulangi ininya, komentarnya atau belum dulu? Ya sambil mungkin Yohanes sambil explore ya, sambil memikirkan atau googling atau eh, berinteraksi dengan ChatGPT atau yang lain. Eh, yang lain, Rian, silahkan ada komentar. Kalau dari saya sih Pak, saya belum kepikiran, tapi mungkin nggak apa kalau misalnya dibuat sebuah kode gitu Pak. Jadi contoh aku tuh angkanya cuma dari 0 sampai 1 ya Pak ya, tapi kalau misalnya angkanya Pak ya. Ini 0 sampai 1 itu adalah skornya, skor Oh, similarity. Tapi di sininya sendiri tidak harus ya. Bisa ini satu vektor, vektor, vektor. Ini bisa vektor atau yang lain, apapun lah terserah mungkin yang lain. Kalau 0,1, 0 sampai 1 itu adalah skor similarity-nya minimal 0, maksimal 1 misalkan. Tapi kalau ininya terserah bagaimana kode pengkodeannya atau representasinya. maaf Pak, saya Nah, kurang tahu Pak. belum belum ya, oke ya. Em, Kalau Rizky, pakai ya kan? kosin similarity, Pak, Oke, ya makasih Rizky Wulandari ya. Cosine similarity di sini ya. Ya. Cosine similarity itu adalah mencari nilai skornya, seberapa mirip antara satu kata dengan kata yang lainnya, yang tentunya nanti diproses di sini dengan ada kalkulasi, artinya supaya dua-duanya, kalau bisa dikalkulasi, artinya misalkan dibuat vektor, karena misalkan dot product, cosine similarity kan dot product ya intinya. Dot product itu kan vektor. Vektor itu intinya seperti ini misalkan. Dot product itu kan biasanya digambarkan dengan gini. Kalau ini yang dua dimensi, apa yang dimaksud dengan dua dimensi? Dua dimensi itu maksudnya kalau ininya, saya, aku, dan Akiti ini hanya dua aja. Dua komponen, angka, dua angka. Ini misalkan katakanlah ya, kalau koordinat tadi X dan Y. Ini adalah X dan Y. Ya, ini kata aku ada di sini, kata saya ada di sini, kata Aki di sini. Nah, cos, cosine, cosinus, similarity kesamaan kosinus
antara dua kata itu kata direpresentasikan menjadi vektor. Seperti ini kata satu vektor, karena ini vektor yang digambarkan dua dimensi karena kita bidang datar ya. Yang dua, cosine similarity prinsipnya ini dan dicari ini adalah cosine similarity di sininya. Ya, ya saya kira seperti itu ya. Kalau untuk mencari similarity yang mencari akhirnya apakah 0 sampai 1 seperti itu ya. Apa Rizky Wulandari ya, seperti itu. Hanya mungkin yang lebih saya tekankan di sini bagaimana agar bahwa aku dan saya seperti ini aku di sini aku dan saya yang vektor ini, kemudian aki itu jauh di sini, maksudnya ininya apa sudutnya lebih jauh, artinya kalau dekat sudutnya kecil artinya misalkan 0,1, sudutnya banyak misalkan 0,9. Nah, memang ya betul. Rizky Wulandari ya, bahwa untuk menghitung cosine similarity itu adalah dengan itu, kesamaan dengan cosine similarity. Namun mungkin yang saya ingin diskusikan terutama adalah bagaimana membuat vektornya atau membuat representasi misalkan vektor. Vektor yang seperti apa supaya aku dan saya itu lebih dekat ke saya daripada aku ke Agus. Gimana? Dengan kita tidak mempedulikan caranya susah atau caranya mudah, caranya eh, apa caranya costnya tidak fleksibel dan lain-lain, tapi bisa merepresentasikan makna yang ini, yang semantik base untuk representasi kata gimana. Kita jangan peduli bahwa oh caranya susah, rumit, cuma kita untuk ini aja, nggak apa-apa. Gimana? Em, saya lihat dari ini ya, partisipan di Zoom eh, dari bawah. Tadi Yohanes, Rian, Rizky, Medina, Diani. Iya Pak, ini saya coba nanya di ChatGPT itu dia antara dia pakai ini kan pakai word embedding ya Pak ya untuk Mhm. penyimpanan si maknanya. Itu dia antara kayak continuous stack of words sama skipgram. Jadi Oke. kayak kalau misalnya jadi kalau untuk ini saya kira lebih pakai skipgram karena dia Mhm. memprediksi konteks kata-kata yang ada di sekitar targetnya. Oke. Ya. Gimana, Medina? Ada eh, gimana lagi mungkin ada diteruskan atau udah cukup? Jadi saya kira ya kan salah kata targetnya aku ya Pak ya berarti dia dari kata saya Hmm. itu yang dilihat itunya lihat di sekitar dianya aja gitu sekitar kata saya itu yang lebih dekat antara kata aku atau aki Iya. ya gitu Terima Pak kasih Medina. Oh proses ya, oke. pemahaman saya. Makasih. Ya, makasih Medina ya. Jadi memang nanti sekarang state of the art-nya itu adalah word embedding ya, dengan ada word to fact, skipgram, sama apa satunya lagi ya. Itu ya apa seperti itu ya. Itu salah satu implementasinya. Maksudnya ada satu prinsip dasarnya lagi nanti. Hmm, dan kita melihat apa yang disebut dengan tadi itu vektor seperti batu fact. Ya, ya, makasih Medina. Kita lanjutkan dulu ya, maksudnya beberapa diskusi ini yang mungkin lebih konsep dasarnya, yang nanti implementasinya salah satunya itu. Ya, Livia, mungkin ada komentar bagaimana caranya, apa di sini. Em, Secara logika saja atau sambil juga explore pakai di internet boleh, ChatGPT, googling atau yang lain. Iya Pak, mungkin masih nge-searching tapi belum dapet sih Pak, belum begitu paham. Hmm. Iya, tapi pertanyaannya udah ini ya, udah ngerti ya.
Permasalahannya udah tahu ya. Ya ngerti Pak. Permasalahan, maksudnya pertanyaan atau permasalahannya udah tahu ya. Udah tahu ya. Oke, oke. Eh, oke ya. Kevin, gimana? Mungkin kalau logikanya itu ki- kita harus lihat sebuah kalimat yang banyak, misalkan Mhm. Mhm. eh, kan misalkan saya dan aku itu kan selalu ada di di depan kalimat, dan Mhm. maksudnya di awal kalimat, Mhm. dan ini aki itu maksudnya kata Aki itu, benda gitu ya, Pak. ya, aki itu misalkan kakek-kakek gitu ya, aki ya. Oh, Aki gitu ya. heeh. Ya, misalkan seperti itu ya. Eh, jadi bukan tidak dekat dengan aku, tidak dekat dengan saya. Aki atau misalkan akur lah gitulah ya, misalkan akur. Ya, supaya lebih jelas misalkan akur. Aku lebih dekat ke saya daripada aku dengan akur. Gimana? Atau ini kalau ini bukan benda, bisa saja dengan yang lain. Hmm, Hmm. Oh, ya, ini apa? jadi akur ya, Pak? Atau aki? Boleh akur, boleh, aki boleh. Yang Heeh. intinya dari sisi Jadi kata-katanya atau di distance dekat. jadi sebenarnya mungkin mungkin logika saya gitu, dia ngelihat beberapa kalimat gitu, Pak. Jadi misalkan ada satu kalimat, saya sedang bermain dan aku sedang memasak gitu, dan kemudian ada sebuah kalimat, mungkin akur ini kayak kata kerja gitu, saya akur dengan dia gitu. Jadi yang pertama itu dan kedua itu, yang saya dan aku itu kan dia berada di di awal kalimat gitu, Pak. Jadi bisa di Iya, jadi bisa dia apa bisa bisa vektornya itu bisa menjadi dekat gitu. Sedangkan akur itu biasanya kan biasanya ada di kalimat, nggak di awal kalimat, di lebih dari setelah awal kalimat biasanya. Jadi gitu, Pak. iya. Oke, makasih ya Kevin. Em, ya, em, jadi ada di sini ada kamal kalimat dan yang lain-lain ya. Hanya mungkin yang perlu kita lihat bahwa bagaimana akur misalkan gitu atau yang lain seperti misalkan yang dekat dengan aku kaku misalkan atau yang lain ya yang dekat dari sisi edit distance-nya itu bagaimana direpresentasikan di sini. Menjadi angka-angka misalkan vektor angka-angka atau dengan cara yang lain lah vektor angka atau apa yang itu eh, vektor ini itu menggantikan SAYA saya digantikan dengan ini AKU digantikan ini. Jadi kalau misalkan ada kamus kata-kata, kita punya kamus kata-kata, daftar kata-kata, mungkin bukan kamus tapi vocabulary daftar kata, kosakata, daftar kosakata. Kita punya daftar kosakata bahasa Indonesia, misalkan ya kamus bahasa Indonesia yang seperti KBBI gitu ya. Nah ini kata saya, kata aku, kata akur, kata kaku, kata saya, kata yang lain, kata yang lain, kata yang lain. Itu kan untuk manusia. Untuk kita tahu bahwa saya dan aku itu dekat, meskipun huruf-hurufnya beda. Kita sebagai manusia tahu bahwa akur dan kaku itu jauh, lebih jauh dibandingkan aku dengan saya. Meskipun secara huruf-huruf itu lebih dekat ya di distance-nya. Kita sebagai manusia tahu. Tapi bagaimana komputer supaya tahu?
bahwa saya dan aku lebih dekat ke saya daripada aku ke aku. Yaitu atau pertanyaannya, bagaimana representasi kata saya, bukan SAYA, bukan aku AKU. Kalau seperti itu kan komputer nggak tahu bahwa saya dan aku dan saya itu lebih dekat daripada aku dan aku. Nah, sekarang bagaimana supaya komputer tahu bahwa aku itu lebih dekat ke saya daripada aku dan aku? Kalau orang menanyakan, misalkan orang yang tidak berbahasa Indonesia atau secara umum lah orang menanyakan, kenapa kamu tahu bahwa aku dan saya lebih dekat ke saya daripada aku ke aku? Nah, kalau kita manusia kan memang tahu bahwa aku itu adalah dan saya itu ya dekat sinonim gitu ya. Dan aku itu suatu yang berbeda. Dari KBBI kan definisi aku dan definisi akur berbeda. Kita tahu definisi meskipun nggak persisnya, tapi kita tahu pengertian kata ini. Ya, gimana menurut kalian? Apa representasinya? Apa perlu dilakukan kayak tersedianya selain kamus juga diketahui, oh ini untuk kata ini ternyata subjek, oh yang kata ini ternyata objek atau kata kerja seperti itu, Pak. Hmm, Apa perlu ada ya, pengenalannya yang kayak gitu lebih sulit? sepertinya ini ya. Makasih ya Medina ya. Makasih Medina. Tapi sepertinya utamanya kita tidak perlu banyak melibatkan dia di dalam kalimat. Bahwa aku itu adalah subjek, saya itu adalah objek. Jadi kita berbicara penyederhanaan, disederhanakan ya. Ini tidak tidak dalam konteks sebuah kalimat kata-kata ini, tapi terlepas aku dan saya itu dekat kita juga tanpa konteks kalimat. Hmm, seperti itu. Oke, mungkin saya ini dulu ya. Saya ikut komentar dulu. Ya, eh, di teori-teori atau di ini ya di buku-buku sekarang itu nggak ada lagi ya dulu sekitar 5 tahun yang lalu ada ya dan TA-TA yang lalu cukup banyak. Salah satu caranya adalah dengan kita melihat kamus, definisi kata saya, definisi kata aku, definisi kata akur, definisi kata kaku. Nah ini di sekitar ya 6-7 tahun yang lalu ya itu ada di apa di tulisan-tulisan termasuk tugas akhir itu ada yang seperti itu yaitu salah satu caranya yaitu kita dengan bantuan kamus seperti KBBI kan ada definisi saya, aku dan seterusnya. Nah itu kesamaan definisi. Paham ya maksudnya itu meskipun terlepas dari membuat definisi itu susah, definisi itu kurang akurat dan lain-lain. Jelas nggak? Jadi ini diganti dengan definisinya atau ditambah definisinya. Kemudian mencari similarity, dicari similarity antar definisi. Nah, itu pernah seperti itu, terlepas bahwa itu sesuatu yang mm, membutuhkan cost yang besar, itu sesuatu yang tidak fleksibel, itu sesuatu yang akurasinya juga kurang terlalu bagus. Tapi itu adalah semantik base. Itu sudah semantik base, terlepas itu performasinya kurang bagus. Kedua, masih terkait dengan itu, yaitu kita membuat eh, katakanlah mengindekskan di sini atau ini berdasarkan taksonomi. Jadi seperti ini misalkan adalah contohnya. Eh, contohnya mobil dengan motor dengan gelas. Mobil lebih dekat ke motor secara maknanya daripada mobil ke gelas. Caranya bagaimana? Kita secara manual membuat taksonomi atau pohon. Bahwa ada pohon ini kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor bagian dari kendaraan. Kendaraan bagian dari apa? Dan gelas itu bagian dari misalkan alat
minum, alat minum, bagian dari alat makan, dan seterusnya gitu. Dan ini bukan hanya secara teori, udah dipraktekkan dengan apa yang disebut dengan WordNet. Jadi orang membuat bertahun-tahun dengan berbagai keperluan, dan salah satu keperluannya itu adalah untuk mencari similarity antara motor dengan mobil, motor dengan gelas. Kalau ini dekat, seret, seret di sini, oh berarti lebih dekat daripada motor dengan gelas, harus ke sini, harus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti kan ketemunya di sini sama-sama benda atau apa kan gelas, nah jauh seperti itu. Dan khususnya bahasa Inggris itu dibuat bertahun-tahun dan cukup lengkap. Terlepas dari bahwa meskipun selengkap-lengkapnya WordNet bahasa Inggris, sebagus-bagusnya WordNet bahasa Inggris, itu performansi untuk yang semantic base di sini itu sebenarnya kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti nanti ada kendala-kendalanya adalah yang sangat jelas, misalkan kalau bahasa Indonesia harus bikin lagi WordNet-nya, dan udah dibuat, udah pernah dibuat, ada yang pernah membuat di Indonesia, tapi itu macet. Cuman baru sedikit udah macet karena usahanya besar dan lain-lain dan lain-lainnya. Kemudian yang bahasa Inggris sendiri meskipun lengkap itu kan kata-kata berkembang terus. Kemudian juga kalau kita membuat seperti ini kan kaku itu maksudnya gini, atau misalkan gini, antara misalkan antara sangkur atau belati misalkan gitu ya, belati belati sangkur atau prajurit untuk perang. Ini ada pisau dapur, ini ada tank. Kalau seperti WordNet itu utamanya di sini berdasarkan fungsinya, bukan berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan fungsinya, berarti itu satu fungsi dengan alat perang, peralatan perang. Kalau pisau dan lain-lain, alat dapur. Jadi, kalau WordNet yang ada existing itu adalah berdasarkan fungsi, sehingga belati itu lebih mirip ke tank daripada atau lebih dekat ke tank daripada belati ke pisau dapur. Padahal kan ya atau tank atau bahkan misalkan rudal sini, ya kan? Tapi kan kita kan akal sehat kita mungkin bukan hanya berdasarkan fungsi ya kalau mencari kesamaan, tapi berdasarkan bentuknya gitu. Kalau berdasarkan bentuknya juga harus buat pohon baru lagi dan lain-lain, dan banyak kelemahan yang lain. Meskipun ini lengkap terus diperbaiki, tapi banyak kelemahan. Kelemahan yang lain adalah kalau ini adalah kata-kata benda, kalau kata kerja udah nggak nyambung lagi. WordNet itu hanya untuk kata-kata benda saja, kata kerja dengan kata benda nggak nyambung, nggak ada taksonomi, itu nggak ada pohon yang nyambung akar yang sama. Oke, seperti itu. Dan ini dulu banyak dipakai. Dulu itu maksudnya sekitar 10 tahunan itu ya. Sekarang udah nggak dipelajari di buku-buku, di pelajaran, di penelitian-penelitian. Karena nggak fleksibel. Tapi dulu TA juga banyak ini, gas akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan, komentar? Sebelum nanti representasi yang lebih efektif, yang lebih baik, ini ya, bukan dengan cara manual seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Em, Yaitu dengan cara em, tadi ada yang mengatakan ya, coba Medina atau yang lain dengan waktu fact tadi ya. Yang itu tapi diingat-ingat ya. Nanti waktu fact dan lain-lain itu adalah dengan cara otomatis yang disebut dengan rezimnya adalah distribusional. Distribusional itu dibuat dengan konteksnya. Konteks itu maksudnya gini. Ini ada kata, sebuah kata. Ini adalah sebuah kalimat. Nah, kata saya misalkan. Tadi ada saya, aku, dan akur ya. Kemudian kalimat yang lain. Ada kata saya juga. Kanan kirinya konteksnya apa?
kata saya yang lain, kanan kirinya apa? Kata saya yang lain banyak kata-kata yang saya dicari, diambil semua. Kemudian kata-kata aku diambil juga kanan kirinya, aku. Kanan kirinya diambil, aku. Kanan kirinya diambil, dan seterusnya sampai banyak. Dan kata akur, misalkan tadi ada akur atau yang lain yang dekat dengan aku, kanan kirinya diambil, dan seterusnya. Nah, bagaimana kata saya di sini, kata saya direpresentasikan di sini, itu adalah dengan mengakumulasi di sini yang saya mengakumulasi konteksnya mungkin empat sebelum dan empat setelah ininya. Kata empat dan empat dan empat diakumulasi. Apa yang disebut dengan diakumulasi atau di pengaruh konteks. Nah, ini bagaimana caranya, teknisnya. Ya, teknisnya salah satunya adalah yang disebut dengan word to fact. Teknisnya sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan counting, misalnya menghitung, dan dengan predict. Dua-duanya semantic based. Em, tapi yang efektif, yang bagus state of the art nanti yang predict, sehingga ini dipelajari juga semakin sedikit juga. Oke, atau yang mungkin lebih jelas lagi, eh, misalkan kalau tadi ya, kalau tadi kan bagaimana merepresentasikan kata saya, kata aku dengan akur dengan definisinya. Definisinya ambilnya dari mana? Dari kamus. Kamus misalkan KBBI atau yang lain. Kalau nggak ada di dalam kamus, ya itu kesulitan ininya apa? Makanya itu kelemahannya. Kamusnya harus lengkap, harus lengkap, lengkap, lengkap terus. Oke, kemudian ini apa? Mungkin contoh yang lebih jelas itu adalah gini, misalkan antara antara gelas dengan cangkir, dengan mobil. Gelas itu lebih dekat ke cangkir daripada gelas itu ke mobil. Bagaimana kita tahu caranya? Bukan melihat definisi gelas, definisi cangkir, definisi mobil itu buatan orang. Maksudnya buatan orang itu bisa tidak lengkap, ada kata-kata yang belum punya definisi, definisi membandingkan definisi itu juga sesuatu yang kurang akurat, meskipun ya adalah akurasinya. Tapi dengan cara melihat konteksnya tadi, kata-kata gelas itu di konteksnya itu apa saja. Itu ada kata-kata yang lain, seperti adalah misalkan minum, ada air, ada apa gitu ya. Cangkir juga mirip-mirip, ada minum, ada air, ada kopi, ada apa-apa. Kalau mobil kan bukan bukan kopi, bukan em, apa air atau apa, tapi lebih ke ban atau apa, servis apa gitu kan ya. Kemudian motor juga seperti itu. Konteksnya itu lebih mirip ini dengan ini misalkan, dan ini lebih mirip dengan ini. Jadi dasarnya adalah konteks atau yang disebut dengan distribusional. Distribusional itu maksudnya terdistribusi dari ini apa konteksnya. Oke, mungkin saya kira seperti itu. Sambil mungkin ada pertanyaan, kita lihat pakai slide ya. Slide-nya panjang lebar. Hmm, ada 90-an halaman, tapi kita secara cepat dan kemudian ada yang lebih eh, lambat atau lebih detailnya bisa dia di rekaman yang semester-semester sebelumnya ya. Oke, pertama adalah word meaning, makna dari kata. Seperti tadi itu kan aku, saya, akur itu kan makna kata ya, atau semantik. Jadi apa? Bukan hanya string, bukan hanya aku itu adalah sebuah string. Itu tidak memuaskan. Ya. Hmm, atau mungkin ini apa? em, dengan taksonomi hewan misalkan. Misalkan anjing
lebih dekat dengan kucing daripada anjing dengan gajah misalkan karena ada taksonomi hewan. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi desiderata atau desiderata itu persyaratan. Ya, persyaratan em, representasi kata itu adalah em, kita em, bagaimana semantiknya, semantik base, ya, semantik base. Jadi kalau misalkan mencari similarity, yaitu dengan cosine similarity salah satunya. Cosine similarity itu ya ya em, bisa menjadi salah satu mencari skor similarity yang itu menjurus ke semantik ya. Ada ini. Ini terlepas ini ada kesulitan yang lain lagi yang kita belum bahas atau tantangan ya. Em, Tadi sama-sama mouse tapi sebenarnya berbeda ya. Jadi harusnya mouse yang pengertiannya tikus hewan dan mouse yang pengertiannya mouse komputer itu harusnya representasinya juga beda juga harusnya. Artinya harusnya kita tahu dalam konteks kalimatnya ya. Em, tapi ini belum sampai di situ. Kita itu masih apa ini ingat kesulitannya lain lagi. Ya, salah satu caranya juga adalah kita membuat secara ini apa secara manual membuat sinonimnya. Bahwa ini sinonim dengan ini, big sinonim dengan large, kemudian otomobil sinonim dengan car dan lain-lain. Artinya kita membuat daftar sinonim. Daftar sinonim ya itu artinya dibuat manusia. Artinya kalau yang dibuat secara manual itu udah kurang disukai lah ya karena dengan em, dari sisi apanya tantangannya, dari sisi upayanya, dari sisi cost-nya dan dari sisi akurasinya juga, sisi kelengkapannya itu ini apa kurang memuaskan. Bahkan juga sinonim itu banyak yang tidak identik. Sinonim itu bisa juga harusnya ada gradasi. Sinonim seberapa sinonim, seperti contohnya sebek. Antara big dengan large ada yang kadang berbeda. Seperti kalau bahasa Inggris, big brother sama large brother itu kan berbeda. Water dengan H2O. Water itu ya kalau air di kantin water, tapi kalau di lab H2O. Ya, seperti ini. Jadi apa? Kalau kita pun membuat secara manual sinonim, bagusnya ya ada gradasi, ada ini apa? Ada skornya, seberapa sinonim, seberapa dekat, seberapa mirip atau seberapa sama. Meskipun pada prinsipnya sebenarnya kalau berbeda bentuknya, artinya kata-katanya, huruf-hurufnya berbeda, itu ya tentunya ada perbedaan makna meskipun itu ada nuansanya yang berbeda nuansanya. Seperti misalkan yang satu halus, yang satu lebih kasar. Aku dengan saya misalkan kalau bahasa Indonesia misalkan Abdi dengan Aing misalkan gitu itu kan ada nuansa-nuansa berbedanya. Jadi idealnya kalau meskipun dekat itu tetap ada skornya atau ada perbedaan vektornya, perbedaan representasinya. Ya, tidak bisa kemudian sama dijadikan sama benar-benar sinonim itu sama bisa saling menggantikan. Ya, ini sejarahnya artinya sejak zaman dulu itu sebenarnya teori-teorinya itu udah ada. Hmm, Hubungan antar kata itu ada bisa similarity. Jadi hubungan antar kata itu bisa macam-macam jenisnya. Similarity, ada kesamaan antara mobil dengan sepeda, sama-sama kendaraan darat, misalkan gitu. Antara sapi dengan kuda ada kesamaannya. Ya, salah satu hubungan adalah kesamaan. Nah, kemudian ada berkembang ya sejak cukup lama, sejak mungkin 20 tahun yang lalu, ini 9 tahun kan ya, 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu itu relatif yang baru ini, relatif baru.
yang lamanya udah lebih 10 tahun sebelum ini sekitar itu ya. Yaitu kita ingin kalau komputer, algoritma, itu nanti juga bisa ditesnya. Jadi kalau kita misalkan membuat tesis, ya tesis yaitu eh, representasi kata, misalkan word to fact. Word to fact direpresentasikan menjadi apa, Anis itu apa, disappear itu apa, kemudian dicari skornya berapa. Skornya antara 0 sampai 10 misalkan. Em, kita menilai bahwa skor word to fact atau skor apapun yang dibuat oleh manusia atau oleh komputer itu atau yang dibuat oleh komputer ya itu seberapa bagus. Nilainya gimana. Nah, yang dianggap sebagai kunci jawaban itu adalah manusia ya. Manusia itu yang dianggap paling tahu paling benar meskipun nanti ada beberapa catatan penting ya, tapi intinya seperti itu. Ya, jadi ada dataset 999 pasang di sini. 999 pasang ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini contohnya 6 dari 999. 999 pasang itu dicari skornya oleh manusia. Dan itu dianggap sebagai jawaban yang paling tepat. Kemudian dipakai untuk membandingkan dengan yang dibuat oleh algoritma atau sistem. Ya, kalau lebih dekat ke sini, yaitu paling bagus. Artinya istilahnya korelasinya. Kemudian ada relasi yang lain. Tadi di slide sebelumnya, relasi itu adalah ini, similarity, sama, kesamaan antara car dengan bicycle. Kalau antara kopi dengan teh, kesamaan. Kopi dengan cangkir gimana menurut kalian? Itu gimana kopi dengan cangkir? Belum kita lanjut. Kopi dengan cangkir, Jihan, kalau menurut Jihan gimana? Kalau kopi dengan Iya, teh Pak. sama minuman, kopi dengan cangkir gimana? Silakan. Eh, Menurut saya kalau kopi sama teh itu kan Hmm. similar karena dia sama-sama termasuk minuman gitu, Pak. Iya. Kalau kopi sama cup dia masuknya related karena eh, kopi dan cup itu gak sama. Maksudnya kopi itu kan minuman, terus cup Hmm. itu cuman wadahnya. Tapi Hmm. related karena kopi kan biasanya wadahnya di cup di gelas gitu. Jadi makanya kopi sama cup itu related gitu. Iya, iya betul. Terima kasih ya, Jihan ya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya relation, relation, related, ini kan katanya sama ya, relation, related ya, relatedness ya. Itu sebenarnya konsep yang lebih umum dan penting, tapi sesuatu yang sulit karena lebih kompleks ya. Contoh yang lain mungkin antara kacamata dengan mata. Kacamata itu digunakan untuk mata kan, tapi kacamata dengan mata itu sesuatu yang berbeda. Mata itu adalah anggota organ tubuh manusia. Kacamata itu adalah alat untuk membantu penglihatan mata gitu kan ya. Tapi itu sangat dekat karena kacamata ya digunakan untuk mata ya. Seperti itu. Jadi ada konsep-konsep relatedness itu suatu yang luas. Em, Idealnya sih sebenarnya relatedness itu ada macam-macam gitu ya. Ada atau kita ke sini. Tapi ini sesuatu yang kompleks tapi kita mengarahnya ke sini. Atau disebut asosiasi kata. Ya, kemudian ada namanya semantic field, yaitu bahwa ini secara semantik itu mempunyai satu field, satu bidang, satu domain antara operasi, alat operasi, perawat, anestesi, rumah sakit. Kalau restoran antara waiter dengan menu, dengan piring, dengan makanan, menu lagi ya, menu dengan chef dan lain-lain. Jadi balik lagi kita semantik di sini. Alternatif atau katakan mungkin lawan dari semantik adalah bahwa
tadi hanya leksikal atau rangkaian kata-kata saja ya. Itu tidak mencerminkan semantik. Nah, kita semantik. Mengapa semantik? Karena text mining, penambangan teks, text processing atau pemrosesan bahasa alami. Itu kan ini apa? Semantik ya. Jadi seperti misalkan mencari klasifikasi. Ada artikel berita yang memberitakan tentang sesuatu, eh, kemudian berita yang lain. Kalau itu kan dari semantiknya ya, kalau dianggap sebagai berita olahraga sama-sama olahraga kan kita tidak lihat tekstualnya, tapi semantiknya, tersiratnya. Seperti itu ya. Kemudian relasi yang lain, tadi ada sinonim, relatedness, ada antonim, kebalikannya. Kebalikan juga bisa macam-macam sudut pandangnya, ya dari eh, gelap ke terang atau yang lain-lain ada beberapa sudut pandang. Atau kebalikannya dari ini punya di skalanya panjang dengan pendek atau kebalikannya naik dengan menaik dengan turun gitu misalkan seperti itu. Kemudian ada juga sentimen. Sentimen itu ada opini, ada positif, ada negatif, senang, susah, atau yang konotasi yang bisa mempunyai gradasi, subtle ya. Positif itu bisa macam-macam, negatif itu bisa macam-macam. Ya, atau ini juga bisa macam-macam. Greed dengan love, ini ada beberapa evaluasi. Jadi intinya sebenarnya bisa macam-macam. Dan kemudian konotasi ada, ini bisa ada macam-macam ya. Ya, sekali lagi kita ini semua mm, masuk dalam kelompok besar, lah, katakan seperti itu, adalah maknanya. Jadi sejauh ini ya ada ini tadi ada hubungan antar kata. Yang ini adalah mencerminkan semantik. Oke, jadi itu adalah tentang makna kata. Oke, kita kemudian lanjut. Kemudian tadi kata itu direpresentasikan menjadi sesuatu representasi. Salah satu representasi yang umum standar, representasi yang bagus itu menjadi sebuah vektor. Sebuah kata menjadi sebuah vektor. Vektor itu mempunyai komponen-komponen vektor. Kalau one hot encoding itu juga vektor. Ya, word2vec itu sebuah vektor. Tadi yang di sesi pertama kita sudah membahas bahwa one hot encoding itu vektor yang panjang, mungkin sampai yang sebanyak panjangnya itu adalah em, sebanyak kosakata misalkan 30.000. Panjangnya 30.000 dan one hot encoding artinya em, kebanyakan 0,00000 yang satunya cuma satu biji aja. Artinya sparse, long dan artinya juga sparse. Tapi itu vektor. Terlepas dari panjang itu kurang bagus, tapi itu tetap vektor. Yang menjadi masalah seperti kita bahas di pertemuan sesi sebelumnya, itu tidak mencerminkan semantik. Nah, sekarang bagaimana vektor yang mencerminkan semantik? Yaitu dengan cara yang tadi ya, bisa dengan representasi dari pohon, taksonomi yang manual dan lain-lain, tapi itu tidak bagus, tidak efektif, tidak efisien, sehingga kita sekarang bagaimana dengan yang lain, yang secara otomatis tidak ada keterlibatan manual. Ya, vektor semantik ini sesuatu yang relatif baru. Ya, relatif baru, mungkin katakan mungkin 10 tahun ya, katakanlah gitu. Em, dan sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena teks itu terdiri dari kata-kata, dan kata-kata itu bagaimana direpresentasikan menjadi semantik. Yang kemudian ada syarat-syarat vektornya, yaitu vektor syarat-syaratnya itu adalah yang tadi ada semantik, kemudian eh, secara katakanlah to the point-nya, nanti vektornya yang
tidak terlalu panjang dan oleh karena itu ada kaitannya dengan yang dense, artinya tidak banyak nol-nolnya. Kalau karena terlalu panjang nanti bisa dari sisi prosesnya lebih lama, lebih kompleks dan juga membedakan antara vektor satu dan vektor yang lain karena kalau panjang itu artinya dimensinya besar itu jadi membedakan satu dengan yang lainnya itu kurang bagus. Jadi kita saya buat contoh ya, misalkan contoh yang abstrak, misalkan seperti ini. Ya ini kata misalkan saya, aku dengan em, ini apa akur misalkan. Ini direpresentasikan jadi vektor yang mengandung makna. Vektor yang mengandung makna. Vektor yang mengandung makna. Misalkan cara pertama, didapatkanlah vektor makna. Cara kedua, didapatkanlah vektor makna. Tapi cara pertama itu vektornya panjang. Katakanlah ekstrim tadi. Em, ini apa 30.000. Ini ini ya apa sepanjang ini kenyataannya memang seperti itu ya, bukan hanya one hot encoding, tapi nanti ada juga yang semantic base yang seperti ini. Yang kedua adalah pendek. Pendek itu katakanlah sekitar 300. Jadi ini kan 100 kali ya 30.000. Dan panjang itu biasanya konsekuensinya adalah sparse. Sparse itu jarang. Jarang itu maksudnya dari 30.000 komponen vektor itu banyak yang kosong-kosong. Kalau kita bayangkan 30.000 itu artinya dimensinya 30.000. Kemudian ini adalah dense. Dense itu padat. Jadi kalau kita lihat prosesnya kan banyak yang sebenarnya mencari katakanlah secara eksplisit atau implisit mencari similarity. Similarity ini adalah vektor ya, ini vektor, ini vektor. Similarity antara dua vektor. Kata satu vektor, kata dua vektor. Similarity ini misalkan adalah cosine similarity. Cosine similarity itu mencari tadi ininya apa ininya apa sudutnya. Ini dua dimensi ya. Tapi kalau 30.000 dimensi, gambarkanlah ini tiga dimensi, nggak bisa gambarkan dengan visual ya. Kalau kita membandingkan vektor satu kata, vektor kata yang kedua dengan 30 dimensi, similarity-nya itu tidak pertama, tidak efisien, artinya jadi lebih lama. Dan kedua, yang sangat penting juga, jadi kurang efektif karena dimensinya tinggi, seperti kalau ini. Kalau dimensi dua kan seperti ini, dimensi tiga kan dalam ruang, bisa semakin jauh semakin susah mendeteksi atau kurang akurat gitu ya. Ya, jadi meskipun sama-sama mencerminkan semantik, tapi yang di apa dituju eh, kriterianya adalah yang seperti ini ya biasanya. Yang biasanya adalah yang seperti ini yang diinginkan kriterianya. Oke, kita lanjut. Jadi vektor semantik. Ya, vektor semantik itu ini yang tadi ya, bahwa em, makna dari kata itu adalah di dalam penggunaan dalam bahasa. Jadi makna itu bisa secara manual dicari dengan definisi-definisi di dalam KBBI. Saya itu apa sih maksudnya? Carilah definisi di KBBI. Aku itu maksudnya apa? Dicari di dalam KBBI. Akur itu maksudnya apa? Dicari di dalam KBBI. Tapi seperti kita bahas tadi ya, bahwa ini ada teori yang udah lama, tahun 50-an ya, itu itu di dalam penggunaannya. Penggunaannya itu maksudnya seperti saya
kita sampaikan tadi ya, bahwa kalau misalkan kata cangkir itu sekitarnya apa? Penggunaannya itu maksudnya konteksnya. Kalau kata misalkan mobil, oh sekitarnya ada kata ban, ada apa-apa gitu. Jadi dilihat secara otomatis di dalam kita punya daftar kalimat yang mengandung kata mobil, daftar kalimat yang ratusan, ribuan kalimat yang mengandung kata mobil. Dilihat konteksnya. Ribuan kata yang kalimat yang mengandung kata saya, dilihat konteksnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sejak tahun 54 dari orang linguistik ini ya. Ini orang linguistik mengatakan bahwa kita mendefinisikan sebuah kata tidak didefinisikan oleh ahli, tidak didefinisikan oleh orang. Em, ini ya, kalau ini konteksnya apalagi sekarang kita yang secara otomatik atau computing ya, em, didefinisikan dengan orang, didefinisikan dengan ahli itu ya benar juga ya. Tapi apalagi secara computing itu atau juga secara yang gradasi tadi bahwa antara aku dengan saya itu juga berbeda. Jadi saya pernah ikut ini apa ada profesor linguistik ya. Saya pernah ikut ininya apa diskusinya. Dia itu ingin melihat antara aku dengan saya atau dengan yang lain itu dia clipping banyak paper, banyak berita gitu dijajar di meja besar, dilihat konteksnya gitu. Secara manual. Kalau kita kan juga seperti itu, tapi cara lebih ini ya, Pak, dengan cara yang otomatis, antara lain dengan word to vec itu. Jadi kalau misalkan lingkungannya identik, maka dikatakan itu sinonim. Jadi kalau misalkan antara aku dengan saya, oh lingkungannya dan aku yang di sebanyak ribuan kalimat dengan saya di ribuan kalimat itu lingkungannya mirip-mirip atau mungkin pisau ya misalkan pisau dengan atau mungkin gini ya mungkin pisau cangkir dengan gelas itu mirip-mirip ini lingkungannya penggunaan kata-katanya kanan kirinya itu dapat dikatakan sinonim atau dekat. Oke, mungkin seperti itu. Contohnya adalah ongcoy. Misalkan ongcoy ini digunakan dengan kalimat ini ongcoy bla 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 bla. Kita nggak tahu ongcoy itu apa. Ongcoy itu bla bla bla. Ada konteksnya ini. Yang kita beli konteksnya ini. Ongcoy di kalimat lain, ongcoy di kalimat lain, ongcoy di kalimat lain. Konteksnya apa? Kita kenapa yang ditebalin ini contohnya saja. Bahwa ada spinach. Spinach itu konteksnya ini. Kemudian spinach itu konteksnya ini. Spinach itu konteksnya ini. Ternyata konteks antara ongcoy dengan spinach itu hmm, itu mirip. Artinya antara ongcoy dengan spinach itu sesuatu yang dekat gitu ya. Ya, ternyata ongcoy itu seperti ini, yaitu kangkung atau apa yang dekat ya. Ya, tadi saya mengatakan bahwa dilihat dari konteksnya, artinya dilihat dari distributionnya. Jadi ada kata kunci konteks atau juga distribution. Ya mungkin istilah di linguistik kita kenal itu adalah terutama distribusinya atau penggunaannya atau konteks kata-kata di tetangga-tetangga kanan kirinya. Ya, ya seperti itu ya kita lanjut. Jadi dengan distribusinya. Kemudian juga dengan tadi multidimensional space itu artinya ini apa em, vektor itu kan ada dimensi-dimensinya, komponen-komponennya. Paling sederhana tadi kan gambaran kasarnya dua dimensi untuk bisa digambarkan aja. Ya, itu seperti itu. em, Artinya kita mencari seperti itu dan akhirnya dengan adanya vektor-vektor semantik kita bisa melihat bahwa ini yang biru-biru itu lebih dekat, hijau-hijau itu lebih dekat. Misalkan vektor itu seperti ini panen ke sini, panen ke sini, panen ke sini ya. Ini vektor misalkan dua dimensi atau yang tadinya banyak dimensi diubah menjadi dua dimensi jadi seperti ini. Ya, artinya kata-kata yang merah-merah ini, kata-kata yang hijau-hijau ini dan biru-biru ini, mereka saling dekat, artinya
dicari cosine similarity-nya itu dekat di sini. Cosine similarity-nya hijau antar hijau dekat. Cosine similarity antar merah lebih dekat. Seperti itu. Nah, itu didefinisikan dalam sebuah vektor, sebuah kata dalam sebuah vektor. Yang disebut dengan embedding, tertanam, itu karena tertanam di dalam space, di dalam vektor yang punya space-nya. Yang dia space itu adalah komponen vektor. Ya, jadi ini ditebelin. Jadi modern NLP, text mining, algoritma menggunakan ini karena itu adalah semantic based, representasi makna. Modern algoritma modern text mining NLP atau teks ini apa pembelajaran mesin untuk teks ini modern itu maksudnya belum lama itu sekitar ya apa yang 10 tahun lah katakan seperti itu ya. Dan ini fine fine grain. Fine grain itu artinya tidak hanya sinonim dengan ini sinonim dengan ini, tapi kita bisa lihat bahwa ada gradasinya, ada skornya antara kata ini dengan kata ini, skor kesamaannya berapa. Bisa dibuat seperti itu. Kemudian mengapa vektor? Karena dengan vektor akan lebih mudah nah, seperti itu. Kemudian dengan embedding ya fitur di dalam vektor-vektor atau komponen-komponen vektor. Oke, kemudian salah satu caranya atau bisa dengan dua cara. Kalau dulu di video-video saya sebelumnya juga ada itu dari awal dikatakan sebenarnya bahwa ada dua pendekatan di buku ini ya, Speech Language Processing ini. Speech Language Processing ini dulu juga jelas ya, mungkin dibaginya. Bahwa yang pertama adalah dengan metode counting. Yang kedua dengan metode prediksi. Meskipun tidak benar-benar prediksi ya, tapi artinya prediksi sederhana. Ya, dua-duanya semantik, vektor semantik, dua-duanya embedding. Tapi ini itu adalah yang tadi panjang vektornya. Ini bisa di setel menjadi lebih panjang, maksudnya agak panjang atau lebih pendek, tapi biasanya jauh lebih pendek daripada yang ini. Seperti misalkan ini pendek. Ya, kemudian nanti akan kita lihat bahwa ini prosesnya jauh lebih efektif, efisien. Efisien itu maksudnya bisa cepat, efektif itu hasilnya jadi lebih bagus ininya, vektornya. To the point-nya seperti itu. Counting itu adalah dengan yang disebut dengan mencari frekuensinya, TF-IDF, frekuensi. Ya, ini panjang dan sparse. Ini TF-IDF itu suatu workhouse atau suatu state of the art atau suatu yang lama, suatu yang penting untuk tulang punggung ini ya, satu hal konsep yang penting di information retrieval dan di text mining sampai bertahun-tahun. Eh, Kemudian ada katakanlah suatu hal yang signifikan yaitu dengan word embedding khususnya dengan seperti word to fact. Oke, ini adalah sparse intinya ini kurang bagus ininya apa hasilnya. Kemudian word to fact yaitu ini counting, ini prediction. Kemudian ini dense karena kecil. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ya yang disebut dengan contextual embedding. Contextual embedding itu artinya bahwa antara mouse yang itu adalah tikus dengan mouse yang itu adalah mouse-nya komputer itu bisa dibedakan ya, yaitu sense-nya bukan hanya dibedakan tapi juga ada gradasi perbedaannya. Oke, tapi kita tidak bahas ya ini dengan yang disebut dengan pre-training menggunakan ini contohnya dengan BERT. Oke, lanjut vektor semantik. Nah, ini dengan ini dengan apa? Dengan yang counting tadi ya dan seterusnya counting maksudnya ini seperti ini terus ini saya kira nanti dilihat di slide ini atau video sebelumnya ya
Jadi itu yang intinya adalah kurang efisien. Lalu kemudian dari similarity dengan cosine, ya, ya saya kira seperti itu ya. Karena ini udah jam 10 dan prinsip dasarnya adalah seperti itu. Kemudian lebih lanjutnya lagi bisa dilihat mungkin penjelasan yang lebih lengkap dan eh, agak detail ya di penjelasan saya. Silakan mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Komentar, pertanyaan, ada tambahan informasi yang kalian stop. Jadi ini suatu yang sangat penting karena teks itu bagaimana direpresentasikan kata-katanya, itu suatu yang dasar ya. Karena di awal kan kita harus tahu representasikan sebuah kalimat, di mana kalimat itu terdiri dari kata-kata, dan kata itu bagaimana merepresentasikan untuk dimasukkan ke dalam algoritma. Apakah itu klasifikasi, atau summarization, atau analisis sentimen, atau yang lain-lain. Itu kan ada komentar, masukan, pertanyaan?